Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulid Wahyudi dari kelas TI 22 BSE2 dengan NIM 312210345. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Rektor Universitas Pelita Bangsa, Bapak Hamzah Muhammad Maridi Putra, SKM MM DBA. Kemudian Wakil Rektor 1 Universitas Pelita Bangsa, Bapak Dr. Insinyur Supriyanto MP. Kemudian kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, Ibu Putri Anggun Sari, SPT MSI. Kemudian Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Dr. Insinyur Ananto Trisa Songkok, MSc. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, Bapak Hendra Arya Saputra, ST MKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem IoT untuk Monitoring Status Mesin Produksi dengan integrasi dashboard analisis OWE dan notifikasi Telegram berbasis cloud. Dari judul yang saya ambil sini melatar belakangi karena mesin produksi di beberapa perusahaan berpengaruh langsung terhadap produktivitas industri. Kemudian monitoring kondisi mesin masih banyak dilakukan secara manual. Yang ketiga, keterlambatan informasi downtime menyebabkan penurunan efisiensi. Kemudian yang keempat, Internet of Things atau IoT memungkinkan monitoring mesin secara real time. Kemudian yang terakhir adalah OWE, itu digunakan sebagai indikator efektif mesin produksi. Di sini identifikasi masalah dari judul yang saya ambil. Yang pertama, monitoring status mesin belum dilakukan secara real time. Kemudian status mesin hanya diketahui melalui lampu indikator secara manual. Kemudian data kondisi mesin belum tercatat secara otomatis. Selanjutnya sistem perhitungan OWE masih dilakukan secara manual. Kemudian yang terakhir, tidak ada notifikasi otomatis saat mesin mengalami gangguan atau error. Nah, di sini rumusan masalahnya adalah yang pertama itu bagaimana merancang sistem IoT untuk monitoring status mesin produksi. Kemudian bagaimana mendeteksi status mesin secara otomatis. Selanjutnya bagaimana menghitung nilai OWE secara otomatis. Kemudian yang keempat bagaimana menampilkan data mesin dalam dashboard berbasis website. Kemudian yang terakhir itu bagaimana mengirim notifikasi otomatis kepada maintenance. Nah, di sini batasan masalahnya, sistem yang saya akan bikin adalah itu sistem menggunakan ESP8266 sebagai microcontrollernya. Kemudian deteksi status mesin menggunakan sensor arus. Di sini saya menggunakan tipe ACS 712. Kemudian pembacaan data analog itu dibantu dengan ADC. Di sini ADS 1115 karena sensor saya menggunakan 3 sensor arus. Jadi ada data pembacaan itu dibantu dengan ADC. Kemudian status mesin itu dibatasi pada running, idle, stop, dan error. Kemudian dashboard menggunakan framework Laravel. Dan yang terakhir itu notifikasi menggunakan Telegram bot. Oke, selanjutnya tujuan dari penelitian saya atau proyek saya ini untuk membangun sistem monitoring mesin produksi, mesin berbasis IoT. Kemudian mendeteksi status mesin secara real time. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai OWE secara otomatis. Yang keempat, menyajikan data dalam dashboard web agar mudah dipantau. Yang kelima itu memberikan notifikasi otomatis saat terjadinya gangguan pada mesin.
Nah, di sini apa sih manfaat dari penelitian yang akan saya buat? Itu manfaatnya secara akademik itu ada dua, yaitu yang pertama referensi penerapan IoT pada sistem industri, kemudian yang kedua itu implementasi OWE dalam sistem monitoring digital. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama itu monitoring mesin lebih cepat dan akurat. Yang kedua mengurangi kesalahan pencatatan manual. Yang ketiga mempercepat respons maintenance. Kemudian yang keempat adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oke, selanjutnya itu alur sistem IoT monitoring mesin. Di sini sistem IoT monitoring mesin itu yang pertama di sini ada sensor. Di sini ada sensor ACS 712, yaitu sensor arus. Di sini membaca arus pada lampu indikator yang ada pada mesin produksi itu sendiri, yang biasanya orang-orang menyebutnya itu andon ya. Kemudian di sini ada ESP atau microcontrollernya, ini ESP8266. Kemudian ditambah dengan bantuan pembacaan untuk sensor itu ADS 115 dan pemrosesan data di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada WiFi connection untuk mengirim ke cloud. Kemudian cloud server itu menyimpan dan mengolah data. Kemudian diteruskan oleh dashboard untuk menampilkan field hasil dari pembacaan sensor arus yang sudah saya bikin ke dalam dashboard Laravel. Di sini menampilkan status dan juga produktivitas yang udah kita hitung di OWE. Kemudian yang selanjutnya adalah Telegram bot notification error real time. Sini metodologi penelitian yang saya buat. Yang pertama studi literatur, itu mempelajari teori IoT, kemudian monitoring mesin, dan OWE sebagai dasar penelitian. Kemudian yang kedua adalah perancangan sistem. Di sini desain arsitektur hardware itu menggunakan ESP8266, kemudian sensor arus ACS712. Kemudian ada sensor pembacaan di sini, bantuan pembacaan dari ADS 1115 dan juga software. Yang ketiga, implementasi pembangunan sistem IoT dengan sensor arus dan integrasi cloud. Kemudian pengujian sistem, di sini pengujian sistem monitoring real time. Ada juga dashboard dan juga notifikasi Telegram. Kemudian yang kelima adalah analisis dan evaluasi. Analisis hasil pengujian dan evaluasi performa sistem keseluruhan. Nah, di sini studi literatur yaitu teori Internet of Things dan aplikasinya itu di industri. Kemudian konsep monitoring mesin produksi secara real time. Kemudian pengertian dan perhitungan overall equipment effectiveness atau OEE itu sendiri. Kemudian teknologi sensor arus dan microcontroller ESP8266. Dan yang terakhir adalah integrasi cloud computing untuk pengolahan data. Sini perancangan sistem IoT yang akan saya bikin adalah di sini ada desain arsitektur hardware-nya yaitu ESP8266, kemudian sensor arus ACS712 dan juga di sini ada ADC, ADS1115. Kemudian desain arsitektur softwarenya di sini firmware, microcontroller dan backend server. Kemudian perancangan database-nya untuk penyimpanan data sensor. Kemudian desain user interface dashboard. Di sini webnya berbasis Laravel. Dan yang terakhir perancangan sistem notifikasi Telegram bot. Dari sebelah kanan layar kita itu ada skema sistem add-on monitoring. Di sini skemanya bisa kita lihat. Jadi nanti power supply itu DC saya ngambil di 5 volt di 2 ampere.
Sini mikrokontrolernya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Node MCU. Ini SP8266. Kemudian ada di sini konverter ya, semacam konverter lah. Di sini ada ADS 1115. Kemudian rangkaian lampu dan saklar itu untuk simulasi. Di sini rangkaiannya itu saya menggunakan sensor arus di sini. Jadi ada 3 lampu, yaitu merah, kuning, hijau. Jadi di tiap-tiap lampunya itu ada satu sensor untuk pembacaan bahwa arus itu masuk di lampu itu atau tidak. Kemudian logikanya nanti akan kita kirim ke microcontroller dengan melalui di sini ADS 1115. Oke, selanjutnya implementasi sistem. Di sini perakitan hardware dan komponen-komponen pendukungnya. Kemudian pemrograman firmware untuk microcontroller menggunakan Arduino di sini, yaitu Arduino IDE. Kemudian konfigurasi koneksi WiFi dan komunikasi dengan cloud server. Selanjutnya implementasi backend server untuk penerimaan dan penyimpanan data yang nantinya akan kita tampilkan di dashboard web dengan menggunakan framework Laravel, dan di sini database-nya saya menggunakan MySQL. Untuk pengujian sistem, di sini pengujian sistem arus, sensor arus di sini ACS712, yaitu pembacaan akurasi arus dan kalibrasi. Selanjutnya pengujian transmisi data di sini untuk koneksi WiFi dan pengiriman ke cloud. Kemudian ada pengujian dashboard untuk menampilkan file data real time dan perhitungan OEE. Kemudian pengujian notifikasi pengiriman pesan telegram saat terjadi error. Selanjutnya pengujian performa di sini kecepatan atau respon dari data-data yang kita simpan dan stabilitas sistemnya. Nah, di sini ada analisis dan evaluasi sistem. Analisis akurasi sensor dan tingkat error pembacaan data. Kemudian evaluasi efisiensi transmisi data dan latensi sistem. Kemudian analisis keakuratan perhitungan OEE terhadap data manual. Kemudian evaluasi user experience, dashboard, dan kemudahan penggunaan. Yang terakhir itu kesimpulan rekomendasi untuk pengembangan sistem lebih lanjut. Nah, penutupnya di sini yaitu sistem IoT monitoring mesin produksi ini itu diharapkan menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mendukung transformasi digital di sektor industri manufaktur. Kemudian dengan adanya monitoring real time dan otomatis mengurangi downtime pada mesin. Kemudian dengan adanya dashboard OEE itu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan dengan adanya notifikasi Telegram mempercepat respon kepada maintenance jika terjadinya error pada mesin. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian dari rancang bangun sistem IoT monitoring mesin produksi dengan integrasi dashboard analisis OEE berbasis cloud yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.